Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak hebat. Kita akan membahas tentang persamaan kuadrat untuk bagian yang kedua pada pertemuan yang ke-10. Masih bersama Bu Murni ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-10 ini adalah yang pertama, kalian harus mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Yang kedua, kalian harus mampu memahami jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, kalian harus mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Sebelum masuk ke materi, kita akan mereview dulu atau mengulang kembali materi pada minggu lalu, yaitu tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Untuk mengerjakannya, kita tulis dulu ya. Persamaan kuadratnya yaitu x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah min 5. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencari M sama N, dua bilangan di mana ketika dijumlahkan itu hasilnya adalah B. Dan ketika dikalikan itu hasilnya adalah A kali C. A-nya 1, C-nya min 5. 1 kali min 5 adalah min 5. Oke. Kita akan mencari dua angka yang kalau dikalikan sama dengan min 5. Berarti perkalian 5 itu hanya diperoleh dari 1 kali 5. Oke. Nah, untuk mendapatkan hasil yang negatif, maka salah satu dari angka ini harus negatif juga. Kita coba 5 yang negatif ya. Jadi, plus kali min adalah min, 1 kali 5 adalah 5, jadi min 5. Angka ini kita simpan pada penjumlahan. Kita coba ya. Yang negatif itu adalah hutang. Hutang 5 positif pembayaran. Hutang 5 dibayar 1. Berarti hutangnya masih ada yaitu 4. Artinya min 4 hasilnya ya. Jadi dari sini kita dapatkan M yaitu 1 dan N adalah min 5. Oke, setelah itu kita akan memasukkan M dan N ke dalam rumus. AX plus M, kemudian AX plus N per A. Ini sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Berarti kalau 1 nggak perlu ditulis ya, langsung X. M-nya berapa? M-nya adalah 1. Berarti plus 1. A 1, X aja berarti yang ditulis, plus N. N-nya adalah min 5. Oke, berarti kita tulis di situ min 5. Per A. A-nya 1. Pembagian dengan angka 1 itu tidak ada artinya ya. Jadi kita tidak perlu ditulis, langsung aja sama dengan 0. Nah, dari yang ini kita akan memperoleh bahwa X plus 1 itu sama dengan 0 atau X min 5 itu sama dengan 0. Kita akan peroleh akar yang pertama. Berarti plus 1 ini pindah ya, jadi min 1. Atau akar yang keduanya yaitu min 5 pindah ruas jadi plus 5. Jadi akar-akar persamaannya, nih akar persamaan yaitu min 1 atau 5. Oke, semoga masih ingat ya dengan materi minggu lalu. Kita coba lagi ya. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, ini contoh soal yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Kita tulis dulu 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0. A-nya yaitu 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 3. Oke, kita akan mencari dua angka di mana kalau dijumlahkan dia sama dengan B. Tapi angka tersebut kalau dikalikan dia sama dengan A kali C. A-nya 2, C-nya 3. 2 kali 3 adalah 6. Nah, kita coba dari perkalian dulu ya. 6 itu kan bisa diperoleh dari 1 kali 6 sama dengan 6. Lalu ada 2 kali 3 sama dengan 6. Kita coba yang 1 kali 6 dulu ya.
1 kali 6 sama dengan 6. Kemudian angka 1 dan 6-nya dijumlahkan, betul sama dengan 7 ya. Jadi dari proses ini kita memperoleh M-nya adalah 1 dan N-nya adalah 6. Lalu M dan N ini kita masukkan ke dalam rumus. AX plus M, kemudian AX plus N per A. Ini sama dengan 0. AX, A-nya adalah 2, berarti X. M-nya adalah 1, berarti plus 1. Ini yang pertama. Yang kedua, AX berarti 2X, plus N berarti plus 6, ya, per A itu adalah 2. Oke, per 2 di sini sama dengan 0. Oke, nah dari sini, ya, dari sini kita akan memperoleh 2X ditambah 1. Nah, yang ini akan kita bagi 2. Ya, kalau dibagi 2 berarti 2 bagi 2 habis ya, berarti tinggal X. Lalu 6, kalau dibagi 2 dapat berapa? 3 ya, berarti X plus 3. Nah, jadi pembaginya sekarang udah habis karena sudah disederhanakan. Sama dengan 0. Berarti 2X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Kita akan peroleh akar yang pertama. 2X sama dengan plus 1, kita pindahkan jadi min 1 sehingga X-nya adalah min 1 per 2. Ini akar yang pertama. Atau akar yang kedua, X2 sama dengan, nah, plus 3 ini pindah ya, jadi min 3. Jadi akar persamaannya yaitu min 1 per 2 atau min 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita akan masuk ke materi nih tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ini dia rumusnya. X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, penggunaan rumus ini itu berdasarkan bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ABC yang ada pada rumus ini itu diperoleh dari koefisien dan konstanta pada persamaan kuadrat. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Tentukan akar-akar persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Kita tulis dulu persamaannya X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah min 4, dan C-nya adalah min 5. Oke, kita akan masukkan ke rumus yang di atas ya. X sama dengan min B. Min B-nya berapa? Berarti B-nya min 4. Ada min dari rumus, lalu B-nya sendiri min 4, berarti ditulis min-nya ada 2, plus minus. Di sini akar dari B kuadrat. B kuadrat berarti min 4 kuadrat dikurangi 4 kali AC. A-nya adalah 1, C-nya adalah min 5. Oke. Per 2A. 2 dikali A-nya adalah 1. Kita lanjutkan ya. X sama dengan, nah, ini min kali min adalah plus, berarti 4 ya. Plus minus akar dari min 4 kuadrat itu berarti min 4 kali min 4. Positif ya, 16 dikurangi. Nah, ini 4 kali 1, 4. 4 dikali min 5, berarti min 20. Oke. Per 2 kali 1 adalah 2. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kan 4 plus minus akar dari 16 dikurangi min 20. Min kali min adalah plus. 16 ditambah 20 adalah 36 per 2. Kita lanjutkan, berarti ini 4 plus minus akar 36 adalah 6 per 2.
Nah, ini kita akan memperoleh nanti X1 ya. X1-nya berarti karena ini plus minus, itu artinya akarnya kan 2, yang satu positif, yang satu negatif. Yang pertama berarti 4 plus 6 dibagi 2. 4 ditambah 6, 10 dibagi 2 adalah 5. Oke, kemudian untuk akar yang kedua berarti kita gunakan yang negatifnya ya. 4 dikurangi 6 per 2. 4 dikurangi 6, min 2 dibagi 2, yaitu min 1. Jadi, akar-akar persamaannya adalah 5 dan juga min 1. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan x kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Oke, kita tulis dulu A-nya yaitu 2, B-nya adalah 7, dan C-nya adalah 3. Kita tulis dulu rumusnya, X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Kita lanjutkan. X sama dengan B-nya adalah 7, berarti min 7 di plus minus akar dari B kuadrat berarti 7 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya adalah 3. Per 2A itu berarti 2 dikali 2. Oke, kita lanjut. X sama dengan min 7 plus minus. Kita kerjakan yang di dalam akar dulu. 7 kuadrat itu 49. Dikurangi 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 24, per, di bawahnya 2 kali 2 adalah 4. Oke, kita lanjutkan. X sama dengan min 7 plus minus 49 dikurangi 24, berapa hayo? Akar 25 ya, dibagi 4. Oke, sekarang kita tentukan hasil akarnya dulu. Min 7 plus minus, akar 25 adalah 5 ya, per 4. Jadi, untuk akar yang pertama, kita bisa menggunakan penjumlahan dulu. Min 7 ditambah 5 per 4. Ini diperoleh hutang 7 dibayar 5. Sisanya masih hutang ya, 2. Min 2 per 4 sama dengan disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Min 2 dibagi 2, min 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi akar yang pertama adalah min 1 per 2. Kita sekarang cari akar yang kedua. Tadi penjumlahan yang digunakan, sekarang pengurangan. Min 7, min 5 per 4. Hutang 7, hutang 5, semuanya jadi hutang. Jumlahkan hutangnya ada berapa? Ada 12. Dibagi 4 berarti min 3. Jadi akar-akar persamaannya adalah gitu ya. Akar persamaannya yaitu min 1 per 2 atau min 3. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jadi, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini, kita akan selalu bertemu dengan diskriminan. Apakah diskriminan? Diskriminan adalah hubungan antar koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Ini dia rumus diskriminan. Jadi supaya kita mengetahui jenis akar persamaan kuadrat yang sedang kita hitung itu seperti apa, kita cari dulu nilai diskriminannya. Ini rumusnya, B kuadrat min 4AC. Oke. Nah, ternyata jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, kalau setelah kita menghitung nilai D, ternyata D-nya itu lebih besar dari 0, maka akar-akarnya ada 2 dan kedua akarnya berbeda. Yang kedua, kalau nilai diskriminan sama dengan 0, maka jenis akarnya dia memiliki 2 dan ternyata angkanya sama. Kalau ternyata yang ketiga, nah setelah dihitung nilai diskriminannya negatif atau kurang dari 0, berarti akar-akarnya imajiner alias akar-akarnya tidak real atau tidak nyata.
Kita akan lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Pada persamaan berikut, yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah 4 sama dengan 0. Tentukan jenis akar persamaan kuadratnya, kemudian tentukan akar-akar persamaan kuadratnya dengan menggunakan rumus ABCD. Oke. Kita akan mulai, kita tulis dulu persamaannya x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. A-nya berarti 1, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah 4. Oke, untuk menentukan jenis akar persamaan, maka kita gunakan rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4 kali A kali C. B-nya berarti, B-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 4. Berarti D sama dengan 4 kuadrat adalah 16, 4 kali 1, 4, 4 kali 4, 16. Berarti D-nya sama dengan 0. Nah, berdasarkan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, ketika D-nya sama dengan 0 berarti akar-akarnya sebenarnya ada 2, tapi angkanya sama. Kita lihat ya. Sekarang seperti ini kita tulis D sama dengan 0, artinya persamaan tersebut memiliki 2 akar yang sama. Nah, itu untuk yang A. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang B, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Ini rumusnya ya, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini kita kan tadi udah menghitung nilai diskriminan ya, yaitu B kuadrat min 4AC, maka rumus yang atas, yang ini bisa diubah menjadi seperti ini. Kita fokus ke yang di dalam akar. Jadi kan dalam akar itu B kuadrat min 4AC, itu kita bisa tulis dengan D. Ya, artinya ini tuh akar dari diskriminan. Oke, kita lanjutkan. Mencari akar persamaan dengan rumusnya, maka kita tulis dulu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A. Nah, min B, berarti B-nya adalah 4 ya. Nih B-nya adalah 4, yang ini nih, ini B. Berarti min 4 plus minus akar dari B kuadrat, 4 kuadrat. Nah, ini sebetulnya tidak perlu ditulis lagi ya. Kenapa? Karena tadi kita udah hitung, yaitu dengan menggunakan diskriminan. Mohon maaf. Jadi, yang di dalam kurungnya kita langsung ganti dengan D saja. Oke. D-nya berapa? D-nya udah kita hitung nih. D-nya adalah 0 per 2A, berarti 2 dikali A-nya adalah 1. Oke, kita lihat X sama dengan min 4 plus minus. Akar 0 berapa? Ya 0 per 2 kali 1 adalah 2. Nah, kita akan mendapatkan X1. Akar yang pertama yaitu min 4 ditambah 0 per 2. Min 4 ditambah 0 berarti min 4 ya. Min 4 dibagi 2 adalah min 2. Ini akar yang pertama. Kemudian kita cari akar yang kedua. Min 4 dikurangi 0 per 2. Artinya min 4 dikurangi 0 min 4. Min 4 per 2 adalah min 2. Tuh, terbukti kan? Sesuai dengan nilai diskriminannya sama dengan 0, katanya memiliki 2 akar yang sama. Betul nih, akarnya 2 tapi sama, yaitu min 2 dengan min 2. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Pada persamaan berikut, di sini ada persamaannya yaitu x kuadrat ditambah x tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita harus menentukan jenis akar persamaannya, lalu berapa sih akar-akar persamaannya harus dicari dengan menggunakan rumus ABC. Langkah pertama tentu saja kita tulis dulu persamaan kuadratnya, x kuadrat ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. A-nya berarti 1 ya, B-nya adalah 1, C-nya pun sama dengan 1. Untuk mengerjakan yang pertama, yaitu menentukan jenis akar persamaan, kita harus mencari nilai D, diskriminan.
dengan rumus B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, B-nya 1 berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya adalah 1. 1 kuadrat berapa? 1. 4 kali 1, 4 kali 1, 4. Berarti 1 dikurangi 4 berapa? Min 3. Nah, ini diskriminannya sama dengan min 3. Kalau diskriminannya negatif, maka itu artinya diskriminannya kurang dari 0. Artinya apa kesimpulannya? Berarti persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X ditambah 1 sama dengan 0 itu memiliki akar yang imajiner atau tidak real atau tidak nyata. Ya, seperti itu. Artinya apa? Nanti ketika dicari akar-akar persamaannya tidak akan pernah kita dapatkan. Kita coba ya. Menentukan akar-akar persamaan dengan menggunakan rumus ABC. Kita tahu ini rumus ABC ya. Oke, karena kita sudah menghitung nilai D atau diskriminan, berarti rumusnya bisa berubah. Akarnya langsung pakai akar D aja. Oke, berarti ini kita tulis min B plus minus akar D besar per 2A. Itu berarti X-nya sama dengan min B. Berarti min 1 plus minus akar D, yaitu min 3 per 2A. 2 kali 1. Nah, di sini D-nya kan negatif ya, berarti ini kita akan mencari hasil dari akar min 3. Kalian coba di kalkulator, itu tidak akan ada jawabannya. Kenapa? Karena akar dari negatif itu memang imajiner atau tidak nyata, sehingga nilai X-nya tidak akan pernah kita dapatkan, atau akar-akar persamaannya tidak akan kita peroleh. Ya. Materi yang terakhir pada persamaan kuadrat yaitu tentang penerapan dari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis berupa soal cerita. Nih, contoh. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas tamannya 450 meter persegi, berapakah panjang dan lebarnya? Ya, jadi ada taman kota yang berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebarnya belum ada, justru ini yang dicari. Yang diketahui adalah keliling dan luasnya. Kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Oke, yang pertama adalah keliling. K besar yaitu 90 meter. Yang kedua adalah luas, L besar yaitu 450 meter persegi. Kemudian kita tahu nih bahwa panjang itu kita biasanya tulis P kecil ya. Kemudian lebar itu biasanya kita tulis L kecil. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah panjangnya berapa ya. P-nya berapa, L-nya juga berapa. Oke, kita akan jawab. Yang pertama yaitu kita akan mulai dari rumus keliling. Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya udah ada 90. Kita akan mencari panjang dan juga lebarnya berapa. Oke, untuk mencari panjang dan lebar, ini duanya harus dipindah ruaskan. Dia akan perkalian ya hubungannya. Oke, kalau pindah ruas berarti jadi pembagian. 2 pindah tinggal P tambah L. 90 dibagi 2 berapa? 45 ya. Nah, kita akan pindahkan salah satu panjang maupun lebar ya ke sebelah kiri. 45 kita pindahkan P misalkan. Berarti ini kan dia positif ya. Pindah berarti jadi min P sama dengan P-nya pindah berarti tinggal L. Jadi kita menemukan satu persamaan bahwa L atau lebar itu diperoleh dengan cara 45 dikurangi oleh panjangnya. Tapi kan panjangnya belum ada ya. Kita lanjutkan dengan rumus luas. Luas dari persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Luasnya adalah 450. Panjangnya belum ada, lebarnya juga belum ada, tapi kita sudah punya satu persamaan yang tadi dihitung, bahwa L itu sama dengan 45 dikurangi
P. Maka pindahkan ke sini. L sama dengan 45 dikurangi P. Jadi L-nya diganti dengan ini gitu ya. Oke, kemudian setelah itu 450 sama dengan P-nya kita kalikan ke dalam kurung. P kali 45, 45 P. P kali P sama dengan P kuadrat. Ya, P kali P itu P-nya ada 2 atau P kuadrat. Nah, sekarang kita menemukan persamaan kuadrat. Tapi harus diubah ke dalam bentuk umum dari persamaan kuadratnya ya. Oke, tadi kita peroleh 450 sama dengan 45P dikurangi P kuadrat. Nah, kita akan ubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat kan? Berarti yang kuadrat dulu yang di depan. Pindah ruas dong ya. Oke, jadi negatif, positif berarti sekarang. Ini juga harus pindah ruas, jadi negatif 45P. 450-nya tetap, dia positif ya, tidak pindah ruas. Karena semua yang sebelah kanan pindah berarti sama dengan 0. Ini udah jadi persamaan kuadrat nih bentuk umumnya. Nah, sekarang harus dicari akar-akarnya nih, menentukan P-nya. P itu adalah panjang ya. Menentukan panjangnya bisa menggunakan dua cara, memfaktorkan dan rumus ABC. Ibu akan coba menggunakan cara memfaktorkan, yang tadi di awal video sudah Ibu jelaskan atau pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Oke, kita tentukan A-nya adalah 1, B-nya adalah min 45, dan C-nya adalah 450. Mau menentukan akar dengan memfaktorkan, maka kita pakai rumus ini. Cari dua angka yaitu M dan N, kalau dijumlahkan sama dengan B. B-nya min 45, tapi M dan N ini kalau dikalikan dia sama dengan A kali C. A-nya 1, C-nya 450, berarti sama dengan 450. Oke, kita coba dari perkalian dulu. Ibu akan coba menggunakan angka 30 dengan 15. 450 kalau dikalikan ya. Tapi kalau 30 ditambah 15, itu tidak menjadi 45, tapi jadinya harus negatif ya. Berarti ini salah dong. Ya, kita coba sekarang pakai negatif angkanya. Min kali min plus 30 kali 15 450 pas. Kita coba sekarang penjumlahannya pakai negatif, min 30 ditambah min 15. Hutang semua dijumlahkan, hutangnya tambah banyak dong, berarti jadi min 45. Yuk, dari sini kita peroleh M-nya yaitu min 30 dan N-nya adalah min 15. Kita lanjutkan. Sekarang masukkan ke rumus yang ini. AX plus M. A-nya 1. Langsung X aja. M-nya min 30. Yang kedua AX plus N. Berarti AX, A-nya 1, X-nya aja yang ditulis. N-nya adalah min 15. Per A, nggak perlu pakai pembagian ya, karena A-nya 1, langsung aja sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X min 30 sama dengan 0, atau X min 15 sama dengan 0. Nah, yang pertama kita dapatkan, mohon maaf, ini bukan X ya, ternyata ini harusnya adalah P. Mohon maaf, Ibu ubah dulu. Kita ubah dulu, bukan X tapi pakai P. P di sini juga P. Oke, di sini P, sini juga P. Nah, ini berarti mencari P ya sama dengan min 30-nya pindah jadi plus 30, atau P yang kedua yaitu min 15-nya pindah jadi plus 15. Jadi taman kota yang berbentuk persegi panjang itu bisa jadi panjangnya adalah 30 atau bisa jadi panjangnya adalah 15. Nah, kita coba sekarang, kalau misalkan panjangnya 30, berarti P sama dengan 30, maka mencari lebar. Nah, lebar itu bisa dicari dari persamaan yang tadi yang sudah kita hitung. L itu sama dengan 45 dikurangi P. Bisa lihat ya, ini penjelasan sebelumnya bisa dilihat dulu. Berarti L sama dengan 45 dikurangi P-nya di sini kita coba masukkan 30 ya. Berapa hasilnya? 15. Yang kedua, untuk P sama dengan 15, kita akan coba masukkan ke dalam rumus L yaitu 45 dikurangi P. Ada di penjelasan sebelumnya ya. Di skip aja dulu lalu dipundurin lagi videonya. Berarti 45 dikurangi 15. Berapa ini? 30. Nah,
Sekarang ketemu nih, kalau panjangnya 30 maka lebarnya 15. Atau kalau panjangnya 15 maka lebarnya 30. Mungkin nggak panjang itu 15, lebarnya 30? Nggak mungkin kan? Yang paling mungkin adalah yang ini. Jadi kita bisa tulis, jadi P-nya adalah 30 dan L-nya adalah 15 ya. Panjang 30 meter, lebarnya adalah 15 meter. Mudah-mudahan bisa dipahami. Supaya bisa lebih paham, silahkan kerjakan latihan soal. Di sini ada 4 latihan soal. Bisa dilihat contoh yang sudah dibahasnya supaya tidak bingung ya dalam menyelesaikan akar-akar persamaan kuadratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.